ngapain sih, Po? Dari tadi posting sesuatu mulu di sosial media. Gue mau kasih tau nih buat lo ya. Kemarin tuh gue abis bansos tuh, lihat tuh. Nggak nanggung-nanggung, gue banyak banget tuh di jalanan, di kampung, di mana-mana tuh, lihat tuh. Ini semua diupload ke sosial Ya media. iyalah biar orang pada tahu kalau nggak bisa sedekah. Nggak boleh begitu, Po. Namanya bulan Ramadan itu kalau Nggak dia boleh, kita mau sedekah masa kagak boleh? sedekah itu harus ikhlas. Bener. Nggak boleh dipamer-pamerkan. Nggak, gue Ibarat edo, gue ikhlas. Ngerti, tapi mungkin gini, mungkin tujuannya Po Alfa benar, maksudnya mau berbagi, Ya, mau benar. sedekah. Cuman kan kalau Empo upload kayak gini jatuhnya jadi riak, Po. pepatahnya nih, Po. Ria gimana? Orang gue sedekah nggak ada riaknya. Po. Ria, ya sedekah ya sedekah. Beda dong. Po, pepatahnya begini, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Tuh, apalagi sampai diupload di sosial media. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Iya. Nah, emang kagak tahu. Ya tapi yuk, semua orang. Itu pepatah, Po. Gimana? Apa salahnya sih gue ngupload? Gue habis sedekah, gue upload. Salah emang gue. Ya nggak salah, cuman ya lebih baiknya. Kan gue masih tahu buat kalian yang orang-orang yang kagak tahu, gue biar pada tahu kalau Iya. gue Menebar sedekah. kebaikan itu emang baik, Baik. Po. Tapi nggak perlu dipamerin kayak gini. Gua tuh Beda nggak menebar pamer. kebaikan sama pamer maaf tuh ya. lain. Gue tuh nggak pamer, cuman biar orang-orang pada tahu kan yang gue upload kan pasti yang lihat pada ngeliat. Gak, emang Nggak pamer. Po Kalau mau- pameran tuh adanya di Bajar, Nih, beda. Po, gue mau nanya nih, Po. Lu ke sosial media ngepost ngapain? Ya. Ya biar orang pada tahu. Biar tahu lu bersedekah. Iya. Nah, itu namanya nggak boleh, Po. Nggak boleh dari siapa? Allahu Nggak Akbar ada. nih. Nah, Dikasih taunya. Ini ada apa sih rame-rame dari Ustaz. tadi? Ngapa sih? Ini nih Pak Ustadz nih. pamer-pamer ngasih Anak sedekah bocah baru pamer. kemarin. Jadi gini. Masa bilangin orang tua? Soal Pak, emang dia habis berbuat kebaikan saat maksudnya dia berbagi, dia sedekah, dia katanya tadi kasih orang banyak lah makanan, apa harta semua. Cuman kenapa harus diupload di sosial media? Jatuhnya kan jadi ria, tapi Andres kasih tahu dia malah nyolong. Ya boleh jadi nyolot Pak Ustadz, saya kan begitu. kagak ria. Heeh. Cuman sedekah. Bener gak sih Pak Ustadz kalau Andres bilang itu menjadi ria, bener gak sih? Iya, sebenarnya begini, antara ria dengan tidak ria itu tipis-tipis. Iya. Ya, kenapa? Karena yang tahu itu ria atau bukan, ya, perbedaannya yang pertama niat karena Allah. Yang kedua, yang tahu ria atau bukan itu dirinya dengan Allah. Oleh karena itu, ketika kita melakukan suatu amal kebaikan apapun, ya sebaiknya kita pasang niatnya itu ridhoillah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Oh, Po. Ah, Dia bilang jadi- biar orang tahu. Iya, kalau tadi buat karena orang tahu ya nanti hati-hati masuknya bisa masuk ria. Nah, terus nih misalnya nih udah Ya. berbuat kebaikan Stat, Hmm. udah berbuat kebaikan, diupload ke sosmed, dikasih tahu ke orang-orang, kan jatuhnya jadi ria. Nah, itu nanti pahala yang tadi kebaikan itu apakah berkurang atau habis semua atau gimana hukumnya Stat? Iya, baik. Sebenarnya begini, ada 3 kategori ya yang ini bisa menyebabkan seseorang itu rusak amal, cacat amal, bahkan hilang amalnya, pahala amalnya. Yang pertama, ketika dia tidak ikhlas melakukan segala sesuatu. Apapun itu, kita kalau lagi misalkan contoh dipaksa kan gitu susah. Sholat, misalkan dipaksa, nggak ikhlas. Misalkan ayah nyuruh buat sholat, kemudian anaknya, oh nggak mau. Begitu sholatnya asal-asalan, ya bagaimana mau diterima sholatnya karena tidak ikhlas. Gitu tuh, Ustaz. Oh, waktu bocah ya, Waktu bocah. waktu anak-anak gitu. Kalau sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak. Oke, yang kedua, kemudian salah satunya adalah cacat amal. Contoh misalkan kita melakukan sholat, lagi-lagi sholat nih ya. Ya misalkan kita ya ternyata lupa baca Fatihah atau lupa at-tahiyat, itu bisa menjadi rusaknya amal. Kemudian yang ketiga tadi riya. Maka dalam Al-Quran orang-orang seperti ini dikatakan amilatun nasibah. Orang yang dia kerjanya banyak, susah payah, namun ternyata sia-sia. Ini saya mau cerita kepada teman-teman semua, teman-teman Sahur Seger. Di zaman tabi'in ada yang namanya Atha as-Salami rahimahullah. Beliau ini adalah seorang orang yang rajin ibadah, tapi pekerjaannya tukang tenun. Dia bertenun berbulan-bulan, setelah selesai dia ingin menjual tenunannya kepada temannya. Tapi apa kata temannya? Wahai Ato, mohon maaf, saya nggak bisa jual tenunanmu karena masih ada kurangnya. Seketika Ato as-Salami rahimahullah meneteskan air mata. Kenapa meneteskan air mata, teman-teman? Ternyata ditanya oleh sahabatnya, wahai Ato, kenapa engkau menangis? Apa lantaran aku tidak membeli tenunanmu?
Kalau memang karena itu izinkan aku membeli tapi sesuai dengan barang yang engkau buat. Lalu beliau mengatakan ternyata bukan itu. Beliau mengatakan saya teringat saya ibadah bertahun-tahun, sholat, kemudian tahajud, duha dan lain sebagainya. Selama bertahun-tahun saya menganggap ibadah saya adalah ibadah yang maksimal, ibadah yang paling terbaik. Namun ketika saya melihat ya engkau sebagai ahlinya, saya bertenun berbulan-bulan, ternyata ditolak, engkau ahlinya. Bagaimana saya ibadah selama bertahun-tahun, ternyata di mata Allah saya merasa maksimal, tapi di mata Allah kita ada kekurangan. Kita merasa pede dengan amal kita bahwa kita adalah yang paling baik. Oleh karena itu beliau menangis. Oleh teman-teman di sini yang kita bisa ambil, seorang Atha As-Salami rahimahullah yang rajin ibadahnya luar biasa, masih menganggap bahwa dirinya masih kurang ibadah. Apalagi kita yang di sini, yang pastinya masih banyak khilaf, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu ada tips nih caranya ya, ketika kita ingin ya misalkan contoh misalkan teman-teman kan biasanya ada acara sedekah bagi-bagi biasanya. Kadang-kadang kan itu di-share di media sosial. Apakah itu termasuk riya, Ustadz? Sebenarnya tadi tergantung. Tadi saya udah bilang tuh, ya, kalau misalkan niatnya karena Allah itu tidak riya. Yang kedua, kalau niatnya untuk fastabiqul khairat, mengajak nih kawan-kawan, oh iya Empo Alpa sedekah ke orang 100 juta. Iya kan? Padahal itu 100 juta tinggal 100 juta-jutanya. Mana buat bayar utang ya? Habisin buat sedekah doang ya. Enggak kayak gitu. Maksudnya 100 juta emang buat sedekah. Yuk teman-teman nih, kita sedekah bareng-bareng, kita bantu orang lain. Nah, itu bagus. Ya, itu bagus. Tapi kalau misalkan gini, nih saya sedekah 100 juta. Tapi jangan lupa ya, sebut nama saya paling pertama. Nah, Kok beda urusan? Pak, tapi kan kalau misalkan sapi kadang suka ada nama-nama itu termasuk ria nggak sih? ya sebenarnya enggak. Kenapa? Karena yang nyebutin panitia. Oh iya. Supaya nggak ketuker sama sapi lain. Nah, benar juga. Nggak ketuker ya? Nggak ketuker, ada kewajibannya. Ya, kalau Billy juga kalau nyumbang nama nggak pernah mau ditulis Pak Ustadz, tapi alamat lengkap. Biar dibalikin tuh. Malah ngerepotin panitia itu. Iya, ya udah, yuk sama-sama kita berdoa deh. Ya mudah-mudahan kita masih banyak khilaf, kita masih banyak kekurangan dalam beramal. Mudah-mudahan amal kita di bulan Ramadan ini semuanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dan juga mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban halalan mubaraka wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, pada hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami ilmu yang manfaat, agar kami bisa memberikan manfaat untuk umat banyak, agar kami bisa menghibur masyarakat banyak, agar masyarakat bisa tersenyum melihat kami. Ya Allah, berikanlah rizki yang halal, yang berkah, yang baik untuk kami. Ya Allah, terimalah amal-amal kami, baik yang kecil maupun yang besar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Amin. Gitu ya Pak Alpa ya? Iya Pak. Iya Pak. Siap ya? Siap Pak. Jadi niatnya karena Allah. Karena Allah. Karena Allah. Buat pokoknya. ngajak kebaikan. Ngajak kebaikan. Bukan buat jadi nomor satu. Iya benar Pak Ustadz. Siap. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah untuk yang sudah menyaksikan Sahur Segar. Jangan lupa saksikan terus Sahur Segar setiap hari jam 2. Kami juga mengucapkan kepada pemirsa selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah sahur aja, sekat pipi bingung mau nonton tawil. Iseng-iseng geser ke Trans 7 aja. Bener dah, emang paling rame. Yang lucu-lucu pasti kocak aja. Kita sahur makan sambil ketawa.
Udah bangun-bangun udah sahur aja. Setel TV bingung mau nonton apa. Iseng-iseng